Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani Agus Priyani ME, dengan mata kuliah Hukum Bisnis, saya Ana Akila Fauzia dengan NIM 2214257, kelas Perbankan Syariah 3C. Di sini saya akan mempresentasikan kuis 1 tentang hukum bisnis. Hukum bisnis terjemahan dari istilah business law yang artinya hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Adapun terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lattaqulu amwalakum bainakum bil baitil illa an takunna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Adapun pengertian hukum bisnis menurut Munif Fuadi. Hukum bisnis yaitu suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Ada 3 fungsi hukum bisnis. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Yang ketiga, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis dan berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Adapun ruang lingkup hukum bisnis secara garis besar. Yang pertama, kontrak bisnis. Yang kedua, bentuk-bentuk badan usaha seperti PT, CV, dan firma. Yang ketiga, perusahaan go publik dan pasar modal. Yang keempat, jual beli perusahaan. Yang kelima, penanaman modal atau investasi. Yang keenam, kepilitan dan likuidasi. Sumber hukum perundangan ada 4. Yang pertama, hukum perdata, seperti hukum perjanjian, hak-hak kebendaan sebagai sumber terjadinya bisnis. Yang kedua, hukum publik atau pidana ekonomi bisnis, misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi bisnis seperti penyeludupan dan korupsi. Yang ketiga, hukum dagang, misalnya kewajiban pembukuan perusahaan persekutuan seperti firma dan CV, asuransi, pengakuan dan surat berharga, perdagangan perantara, dan keagenan. Yang keempat, peraturan undang-undang di luar KUHP Perdata, KUH dagang seperti kepilitan, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan tidak sehat, dan pasar modal. Hukum bisnis yang utama pada tahun 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang pertama isinya asas kontrak atau perjanjian, menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Adapun sumber hukum bisnis menurut Munir Fuad. Yang pertama, perundang-undangan. Yang kedua, perjanjian. Yang ketiga, traktat atau merupakan perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara, umumnya berisi hal-hal yang penting yang membutuhkan dan pengesahan dari negara yang terlibat. Yang keempat, jurisprudensi atau ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim. Yang kelima, kebiasaan. Yang keenam, pendapatan sarjana hukum atau doktrin. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.